saya sebagai coach-nya, jadi saya dulu nggih yang menyampaikan. Ya. Oke. Selamat pagi Bu Emi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Kiki. Alhamdulillah kabar saya baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu. Ya Bu Kiki siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Emi menjelang sesi coaching kali ini? Sejujurnya saya merasa tegang Bu Kiki. Merasa Rileks deg-degan. saja. Iya, rileks saja Bu Emi. Mari kita jadikan sesi ini untuk belajar bersama-sama serta sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Siap. Terima kasih Bu Kiki. Apa tujuan yang ingin Bu Emi capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, Bu. Baik Bu Emi, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin mengoptimalkan kemampuan saya dalam menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, serta meningkatkan percaya diri dalam mengajar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Emi merasa kesulitan dalam menyampaikan materi ke siswa? Saya, Bu Gigi, saya merasa kurang percaya diri dan merasa kurang menguasai materi pelajaran. Jadi saya baca materi, tapi saya tetap merasa kurang untuk menguasai materi. Oh iya, tolong coba Bu Emi bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Terkadang pada saat saya mengajar itu, saya takut memberikan materi yang salah kepada siswa. Padahal saya sudah membaca materi ya, tapi ya terkadang ada rasa takut gitu. Dan saya merasa terkadang siswa itu kurang bisa menangkap materi yang saya sampaikan gitu. Terkadang was-was apakah anak-anak sudah bisa menangkap materi saya ya gitu. Seperti itu, dalam hati bertanya-tanya seperti itu. Oh, begitu masalahnya. Oke, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya, Bu. Apakah ada hal lain yang mungkin Ibu Emi ingin sampaikan terkait masalah ini? Saya hanya ingin lebih merasa percaya diri, Bu, dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan saya yakin dengan coaching kali ini saya bisa mencapainya. Baik, Bu. Sekarang kita masuk ke rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Saya akan mempersiapkan materi pelajaran yang saya akan ajarkan kepada anak-anak dengan baik. Kemudian mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada siswa, serta menambah referensi materi dari sumber bahan ajar lain. Selain itu, saya juga perlu melakukan pendekatan dengan siswa dan memahami karakter mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, Bu. Baik, bagus Bu Emi. Adakah prioritas yang Bu Emi miliki dalam rencana aksi Bu Emi? Prioritas saya adalah saya akan mempersiapkan materi pelajaran dengan baik. Kemudian setelah mempersiapkan materi dengan baik, saya mempelajari materi pelajaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada anak-anak. Kemudian saya menambah referensi materi dari berbagai sumber bahan ajar yang lain. Kemudian saya melakukan pendekatan kepada siswa, memahami karakter mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Lalu strategi apa yang Bu Emi gunakan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya mempersiapkan materi-materi ajar dengan baik, kemudian mempelajari materi, terus mencari materi di berbagai sumber, dan juga yang terpenting juga memahami karakter anak untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oh iya.
Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bu Emi melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, Saya ya, baik. saya Sekarang akan ke melaksanakan tahap dengan jawab. baik-baik Bu langkah-langkah tadi Bu yang akan saya lakukan Bu. Oh iya. Baik, kita sekarang masuk ke tahap tanggung jawab Bu Emi. Menurut Bu Iya. Emi, komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap yang sudah Ibu buat terhadap rencana aksi tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi Bu dengan baik, kemudian mempelajari materi dengan mendalam, kemudian saya juga menambah referensi materi dari sumber bahan ajar lain atau dari mungkin dari rekan-rekan sejawat Bu, dan juga mempelajari karakter masing-masing anak agar saya lebih maksimal dalam melaksanakan pembelajaran dan menyampaikan materi ke siswa. Oke, baik Ibu. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Emi dalam menjaga komitmen tersebut? Jika saya menemukan materi yang belum saya kuasai dan saya merasa belum bisa, saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Kemudian setelah bertanya kepada rekan sejawat, jika ada yang masih belum lengkap, maka saya mencari referensi lain dari sumber bahan ajar lain. Oh, gitu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Bu Kiki, saya akan terus belajar untuk mempersiapkan materi dengan baik, Bu. Kemudian mendalami materi sebelum saya ajarkan kepada anak-anak. Kemudian menambah referensi-referensi materi yang akan saya ajarkan dari sumber bahan ajar yang lain ataupun dari rekan sejawat. Dan juga saya harus mempelajari karakter masing-masing anak agar bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau menyampaikan materi ke anak, Bu. Itu yang akan saya lakukan. Oh iya, baik Bu Emi. Uh, Bu Emi sudah bagus. Kita akhiri kegiatan coaching kegiatan coaching ini. Semoga Bu Emi bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih banyak Bu Kiki.